pulang jangan lupa beli skincare ya. Kami dari kelompok 4 pengantar akuntansi Universitas Cyber Asia akan menyampaikan video Fraud and Internal Control of Cash, kecurangan pengendalian internal dan kas. Kecurangan pengendalian internal dan kas dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kecurangan dan pengendalian internal, pengendalian penerimaan kas, pengendalian pengeluaran kas, fitur pengendalian penggunaan bank, dan yang terakhir pelaporan kas. Untuk kecurangan dan pengendalian internal akan disampaikan oleh saya sendiri. Lanjut, kecurangan dan pengendalian internal. Kecurangan, tindakan tidak jujur dari pekerja untuk kepentingan diri sendiri atas pembiayaan dari pemberi kerja. Mengapa kecurangan bisa terjadi? Nah, saya akan ilustrasikan seperti ini. Kecurangan terjadi akibat adanya kesempatan, tekanan keuangan, dan rasionalisasi. Kesempatan adalah situasi di mana seorang atau pekerja karyawan meyakini bahwa adanya kondisi yang menjanjikan keuntungan jika melakukan fraud dan tidak terdeteksi. Kemudian tekanan keuangan. Tekanan keuangan adalah situasi di mana seorang meyakini bahwa mereka merasa perlu untuk melakukan fraud karena kondisi kesulitan ekonomi. Dan rasionalisasi adalah pemikiran yang menjadikan seorang yang melakukan fraud merasa bahwa sikap curang tersebut dapat diterima. Kemudian slide selanjutnya, pengendalian internal. Metode dan pengukuran yang diadopsi untuk pengamanan aset. Sudah kita ketahui bahwa aset adalah bagian penting perusahaan yang dimiliki perusahaan itu sendiri, yang memungkinkan perusahaan dapat beroperasi secara terus-menerus. Dengan adanya aset perusahaan, maka dapat membeli barang dari supplier, dapat membayar karyawan, dapat melakukan aktivitas penjualan yang menambah aset perusahaan, demikian seterusnya. Melihat pentingnya aset perusahaan, maka perlu dilakukan pengendalian untuk menjaga aset perusahaan seperti itu. Kemudian meningkatkan keakuratan dan keandalan pencatatan akuntansi, meningkatkan efisiensi dan operasi, dan memastikan kepatuhan atas peraturan dan hukum. Pengendalian internal. Sistem pengendalian internal memiliki 5 komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen penelitian internal lainnya yang membuat organisasi menjadi disiplin dan terstruktur. Kemudian penilaian resiko. Penilaian risiko adalah identifikasi, analisis, dan pengolahan suku risiko suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, aktivitas pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Kemudian yang keempat, pengawasan. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk menilai standar eksternal, dan komunikasi melibatkan penyedia suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berhubungan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan atau monitoring. Pengawasan atau monitoring adalah proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian internal suatu organisasi. Next, slide selanjutnya. Prinsip aktivitas pengendalian internal. Pengukuran bervariasi dengan penilaian manajemen atas risiko yang dihadapi, kemudian ukuran dari sifat perusahaan tersebut. Nah, 6 prinsip aktivitas pengendalian. Yang pertama, penentuan tanggung jawab. Yang kedua, pemisahan tugas atau pekerjaan. Yang ketiga, prosedur dokumentasi. Saya akan ilustrasikan seperti ini. Penentuan tanggung jawab. Pengendalian paling efektif ketika hanya satu pegawai bertanggung jawab untuk tugas tertentu.
Nah, untuk pembentukan tanggung jawab itu sendiri atau penentuan tanggung jawab, sebuah prinsip penting dari pengendalian internal adalah dengan menetapkan tanggung jawab kepada karyawan tertentu. Pengendalian menjadi efektif ketika hanya seorang yang ditugaskan untuk tanggung jawab tertentu. Pembentukan tanggung jawab sering mengharuskan pembatasan akses kepada karyawan yang memiliki otorisasi. Seperti itu. Kemudian pemisahan tugas. Pemisahan tugas berhubungan termasuk pekerjaan fisik dan pembukuan harus diberikan pada individu yang berbeda. Jadi untuk pemisahan tugas sangat penting dalam sistem pengendalian internal. Contohnya seperti gini. Karyawan yang merancang sistem komputer tidak boleh ditugaskan untuk pekerjaan yang menggunakan sistem tersebut, karena mereka bisa saja merancang sistem yang menguntungkan mereka secara pribadi dan melakukan kecurangan. Kemudian yang ketiga, prosedur dokumentasi. Perusahaan harus menggunakan dokumen bernomor dan seluruh dokumen harus dapat dihitung. Nah, perusahaan harus membangun prosedur nih untuk mendokumentasi setiap transaksi. Perusahaan juga harus menomorkan setiap dokumentasi sehingga kejadian transaksi dicatat 2 kali dapat terhindar, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pengendalian fisik. Nah, sebagai ilustrasinya seperti ini, pengendalian fisik. Nah, jadi untuk pengendalian fisik ada yang berupa brankas, lemari besi, kotak besi untuk kas dan kertas bisnis. Kemudian adanya gudang dan kabinet penyimpanan untuk persediaan dan pencatatan terkunci. Kemudian adanya fasilitas komputer dengan password atau sidik jari dan scan mata. Biasanya ini yang berupa di mana di kasir-kasir tertentu kan ada seperti ini. Kemudian adanya monitor dan TV dan sensor pakaian untuk deteksi pencurian. Nah, monitor TV dan sensor pakaian ini jadi untuk monitor TV-nya lebih ke CCTV ya. Jadi bisa 24 jam. Jadi ketika terjadi sesuatu itu dapat terlihat ataupun kalau sesudahnya bisa dilihat kembali, seperti itu. Kemudian adanya mesin pencatat jam kerja, ada mesin yang berupa sensor mata juga ada yang berupa sensor jari juga ada, seperti itu. Kemudian adanya alarm untuk mencegah kebobolan. Nah, next untuk verifikasi internal independen. Nah, sebagai ilustrasinya seperti ini. Verifikasi internal independen memverifikasi catatan secara periodik atau atas dasar dadakan. Memverifikasi catatan oleh pekerja independen, kemudian ketidaksesuaian dilaporkan ke manajemen. Jadi prinsip ini melibatkan pemeriksaan sebagai ilustrasi seperti ini, melibatkan pemeriksaan data yang diperiksa oleh karyawan. Pemeriksaan catatan secara berkala atau secara mendadak seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Jadi ilustrasinya seperti itu. Kemudian yang terakhir, pengendalian sumber daya manusia. Pengendalian sumber daya manusia, 1. Perikatan pekerja, kemudian merotasi tugas karyawan dan meminta karyawan libur atau cuti yang dibutuhkan. Kemudian melakukan cek latar belakang. Nah, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sehubungan dengan pengendalian sumber daya manusia antara lain adalah memantau karyawan yang memegang kas, merotasi pekerjaan karyawan, dan memberi karyawan kesempatan untuk berlibur. Melakukan pemeriksaan latar belakang. Yang dimaksudkan nomor 3 ini adalah, poin 3 di sini adalah mengecek apakah pelamar kerja merupakan lulusan dari sekolah yang terdaftar di list perusahaan atau adakah jejak-jejak hitam sebelumnya, seperti itu. Nah, seperti ini ilustrasinya. Kemudian keterbatasan pengendalian internal. Biaya harus tidak melebihi manfaat. Jadi ketika menginginkan suatu perusahaan yang efektif, otomatis untuk pengendaliannya sendiri untuk karyawannya tidak harus banyak ya, seperti itu sih. Tidak harus banyak, tidak harus sedikit banget. Jadi melihat dari sisi efektivitas
kemudian elemen manusianya dan ukuran bisnis. Otomatis untuk ukuran bisnis, jika suatu perusahaan lebih besar daripada perusahaan yang tetangganya gitu, otomatis itu bisa dikatakan perusahaan yang besar ya, dan dapat menampung karyawan yang lebih spesifik dalam bidang pekerjaannya. Oke, saya lanjutkan ke video selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Bahasan sebelumnya mengenai kecurangan sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang pengendalian penerimaan kas. Penerimaan kas di sini kita dapat didefinisikan adalah kas yang diterima oleh perusahaan baik berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan atau dicairkan. Penerimaan kas ini kita bagi menjadi dua ya, penerimaan langsung dan penerimaan lewat pos. Nah, penerimaan secara langsung ini sangat riskan terhadap kecurangan. Untuk karena itu kita memerlukan tentang internal kontrol ya, prosedur-prosedur biar bisa dikontrol sama perusahaan kita dan menjauhkan kita dari kecurangan. Faktor pertama tentang penentuan tanggung jawab. Lumrahnya di Indonesia ini atau di perusahaan-perusahaan biasanya yang bertanggung jawab tentang masalah ini adalah kas ya, atau kasir yang mengurus masalah kas di perusahaan-perusahaan biasanya kasir. Untuk yang kedua adalah prosedur dokumentasi. Nah, prosedur dokumentasi ini biasanya menggunakan pembayaran, pesan pembayaran, kotak pos, misalkan register kas dan bukti deposit. Jadi semacam kwitansi gitu ya. Untuk yang ketiga, verifikasi internal independen. Jadi ini tentang pengecekan secara berkala atau per hari gitu ya. Seperti dicontohkan ini supervisor menghitung penerimaan kas harian, atau misalkan bendahara kemudian membandingkan total penerimaan dengan deposit bank harian. Jadi ini harus independen ya, nggak boleh dicek sama yang biasa megang kayak misalkan kasir atau siapa gitu. Untuk yang keempat adalah pemisahan tugas. Nah, ini juga lebih ke safety ya. Jadi ini antara pemisahan tugas ini, jadi kayak misalkan supervisor, bendahara sama kas itu nggak boleh dipegang sama satu orang. Jadi lebih ke harus antar individu gitu. Jadi misalkan kas ya kas, kasir ya kasir gitu, atau misalkan supervisor ya supervisor, bendahara ya bendahara, jadi harus beda orang gitu. Untuk mencatat penerimaan kas dan memegang kas itu harus beda-beda orang gitu. Untuk yang keempat, pengendalian fisik. Nah, ini bisa dicontohkan dengan menyimpan kas di brankas atau deposit bank, akses terbatas untuk wilayah penyimpanan. Kayak misalkan kalau akses terbatas misalkan kayak warehouse-nya kita gembok, atau misalkan menggunakan cash register ya, untuk mempersempit atau mengurangi opportunity untuk melakukan fraud. Untuk yang keenam, ini adalah pengendalian SDM. Jadi pengendalian SDM ini lebih ke perikatan pegawai yang memegang kas. Jadi kita harus melindungi ya orang-orang yang, maksudnya kita harus melindungi kasir nih biar enggak di sogok-sogok lah buat fraud atau buat ngapain gitu kan. Terus kebutuhan karyawan untuk mengambil liburan. Jadi dengan harapan adanya rotasi liburan atau cuti ini, berharap yang pulang liburan ini bisa fresh dan bisa seger untuk bekerja lagi, untuk lebih bersemangat. Nah ketika dia liburan, nah orang yang menggantikan ini juga bisa sekalian mengecek tentang hal-hal yang bisa mencurigai atau kecurangan gitu. Kemudian menyimpan seluruh kas di bank harian. Jadi ini agar lebih safety, jadi kita harus menyimpan kas di bank harian juga. Selanjutnya adalah kas. Kas ini biasanya terdiri
dari uang logam, uang kertas, cek, uang di tangan atau disimpan di bank, atau juga money order. Nah, money order ini kalau di Indonesia bisa disebut wesel mungkin ya. Nah, penerimaan kas perusahaan ini biasanya berasal dari penjualan tunai, penagihan piutang dari konsumen, penerimaan bunga, sewa dan dividen perusahaan, investasi pemilik, pinjaman bank, hasil penjualan dari aset yang tidak lancar ya. Jadi aset yang tidak lancar itu bisa dijual dan bisa menjadi kas untuk perusahaan. Terus di sini juga kita akan menjelaskan tentang proses ya, proses yang penerimaan secara langsung di sini dengan ilustrasi di sini. Jadi di sini ada ring up, sales atau clerk atau count cash, atau kalau di Indonesia mungkin bisa disebut admin ya. Admin mengirim ke kasir. Nah, dari kasir ini karena di bagian ini udah ada double record ya. Jadi udah bagus ini. Dari kasir dia mengirimkan ke akunting perusahaan atau bendahara mungkin. Nah, dia juga ngirimin ke bank ya. Jadi dia ngirim juga ke bank, jadi dia ngirim juga ke akunting perusahaan. Jadi double record nih. Ini bagus buat ketika ada masalah bisa rekonsiliasi bank dengan cepat ya. Kalau double record gini. Jadi ini supervisor juga ini ngecek harian gitu kalian dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi double check lah. Selanjutnya pengendalian penerimaan kas ini melalui kotak pos juga ada ya. Jadi ini juga prosesnya mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi kotak pos harus dibuka oleh 2 orang. Jadi nggak boleh sama 1 orang, itu wajib 2 orang biar ada saksi ya mungkin. Daftar yang disiapkan itu harus daftar yang disiapkan ini harus urut gitu. Misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu udah urut. Terus setiap cek yang disahkan, jadi harus dicek juga gitu. Yang kalau misalkan untuk kemana misalkan ini buat pengeluaran apa, ini buat beli apa, jadi harus dicek juga. Kemudian kopi daftar bersamaan dengan cek dan pesan pembayaran dikirim ke kasir departemen. Nah, ini kemudian yang udah dicek ini kita copy terus dikirim ke ini kasir departemen ya. Jadi ke kasir ini, misalkan ini proses yang kotak pos harus dibuka ini, yang bukanya ini misalkan admin gitu, terus dikirim ke kasir. Nah, kemudian setelah dikirim ke kasir, si kasir ini menambahkan cek penerimaan langsung. Jadi dia nanti mencatat ya, catat harian gitu, menyiapkan laporan penerimaan kas harian dan melakukan deposit bank harian. Ini bagian kasir ini di sini. Terus si kasir ini lanjut lagi, dia mengcopy juga, terus mengirim daftar yang udah di copy tadi ke bendahara kantor atau akunting kantor untuk dibandingkan dengan total yang ditunjukkan dalam laporan kas harian. Jadi prosesnya itu kurang lebih sama aja sama yang tadi yang di atas ya, cuman ini lebih langsung aja mungkin karena lewat pos gitu. Pengendalian pengeluaran kas. Secara umum, dibanding pembayaran dengan uang tunai, pengendalian internal atas pengeluaran akan lebih efektif apabila perusahaan menggunakan cek. Untuk pengaplikasiannya, pengendalian pengeluaran kas biasanya menggunakan 2 jenis. Yang pertama adalah sistem voucher, yang kedua adalah dana kas kecil. Yang pertama, untuk pengendalian sistem voucher. Voucher adalah formulir persetujuan yang disiapkan untuk setiap pengeluaran. Dikeluarkan oleh individu yang mempunyai otoritas untuk meyakinkan seluruh pengeluaran dengan cek secara layak. Berikutnya, untuk pengendalian dana kas kecil. Kas kecil ini digunakan untuk pembayaran yang sifatnya tidak rutin dan jumlahnya atau nominalnya adalah kecil. Ini meliputi pembentukan dana tahapnya, yang kedua adalah pembayaran dari dana tersebut, dan yang ketiga adalah pengisian kembali dana yang sudah digunakan. Sebagai ilustrasi, misalnya pada tanggal 1 Februari, skincare company memutuskan untuk membentuk dana kas kecil sebesar $100. Maka ayat jurnalnya sebagai berikut. Kas kecilnya debit,
100 dan kas perusahaan di kredit 100. Ilustrasi yang kedua, misalkan diasumsikan tanggal 15 Februari pemegang kas kecil meminta cek senilai $87. Dana terdiri dari tunai $13, untuk benda pos $44, ongkos kirimnya $38, dan beban lain-lain sebesar $5. Maka ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban benda posnya 44, ongkos kirimnya 38, beban lain-lainnya dari $5, dan kas perusahaan kembali dikredit sebesar $87 supaya saldo untuk kas kecilnya tetap bernilai $100. Pengendalian pengeluaran kas ini biasanya ada hal-hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah penentuan tanggung jawab. Jadi hanya pegawai yang ditunjuk atau diberikan otoritas untuk menandatangani cek atau memberikan persetujuan terhadap pemasok misalnya. Terus yang kedua adalah prosedur dokumentasi. Ini menggunakan cek yang bernomor atau dan juga menggunakan kertas yang carbonized. Berikutnya adalah verifikasi internal independen atau biasa disebut dengan internal audit. Berikutnya adalah pemisahan tugas. Jadi antara orang yang menyetujui mengeluarkan barang, mengeluarkan dana ini tidak boleh dilakukan oleh atau dibebankan kepada satu orang. Harus ada pemisahan tugas. Berikutnya adalah pengendalian fisik, misalkan penggunaan berangkas. Dan yang terakhir adalah pengendalian SDM, misalnya memberikan cuti kepada petugas yang menangani keuangan untuk dilakukan internal audit. Sebelumnya kita sudah membahas masalah pengendalian kas. Untuk saat ini kita bakal membahas masalah laporan arus kas, di mana laporan arus kas ini merupakan laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar selama satu periode tertentu. Oke, selanjutnya itu adalah manfaat arus kas. Nah, di mana manfaat arus kas di sini memberikan suatu informasi yang kemungkinan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas,
struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Kemudian manfaat arus kas itu sendiri diantaranya menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan future cash flow dari berbagai entitas dan meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Kemudian kegunaan laporan kas. Adapun kegunaan laporan kas itu memberikan informasi untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan, kemudian kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban, kemudian penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi, kemudian yang terakhir itu adalah transaksi-transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai ataupun non-tunai. Kas dan setara kas. Kas dan setara kas di sini menurut PSAK 2, kas yang dimaksud dalam laporan arus kas sebenarnya adalah kas dan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek sangat liquid yang memenuhi kriteria, diantaranya siap dikonversi menjadi kas dengan jumlah yang sudah ditentukan dan waktu jatuh tempo sangat pendek, umumnya sekitar kurang atau sama dengan 3 bulan, sehingga tidak memiliki resiko yang signifikan terhadap perubahan nilai akibat perubahan tingkat bunga. Sedangkan arus kas tidak termasuk mutasi antara pos-pos yang termasuk kas atau setara kas. Kemudian penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas itu melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi investasi dan pendanaan. Kemudian penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara paling sesuai dengan bisnisnya. Suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, misal pelunasan pinjaman bunganya serta pendanaan dan operasi. Oke, untuk arus klasifikasi kas sendiri di sini itu ada aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, serta aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Kemudian ada aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Kemudian ada aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. Nah, ini berdasarkan PSAK memberikan fleksibilitas dalam pengklasifikasian item tertentu terkait bunga, dividen, dan pajak. Kemudian, untuk arus kas operasi sendiri itu terdapat beberapa bagian. Ada aktivitas operasi dalam aktivitas menghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian ada indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Sedangkan inflows dari arus kas itu sendiri terdiri dari penerimaan gaji dari penjualan barang dan jasa, royalti, pendapatan, dan lainnya, kemudian penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak, kemudian penerimaan dari dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Kemudian outflows-nya itu terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim, asuransi, pembelian efek, perusahaan efek, pengembalian kredit atau bank, pembayaran biaya operasi. Kemudian ada pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, pelaporan arus kas dari aktivitas operasi di sini itu kita menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Sedangkan metode langsung itu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Kemudian metode tidak langsung itu adalah laba disesuaikan dengan mengkoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian dianjurkan juga untuk melaporkan metode dengan langsung informasi yang lebih berguna.
Nah, di sini ada metode tidak langsung. Sebelumnya kita sudah menjelaskan ada 2 metode langsung dan tidak langsung. Nah, untuk saat ini kita bakal memberikan suatu penjelasan metode tidak langsung, di mana metode tidak langsung ini terdapat ada perubahan aset dan liabilitas untuk aktivitas operasional, kemudian ada laba bersih arus kas dari kegiatan operasi, kemudian ada kerugian keuntungan aktivitas investasi dan pendanaan, kemudian beban bukan kas seperti depresiasi dan amortisasi. Metode langsung. Nah, metode langsung di sini itu penyajian aktivitas operasi berdasarkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Nah, di sini dapat kita lihat berdasarkan grafik ataupun alur yang diberikan. Yang pertama itu ada cash receivement, kemudian ada payment, kemudian net cash provided by operating activities. Nah, inilah diagram metode langsung yang digunakan. Kemudian metode langsung di sini itu kalau dari penjelasan tabel sebelumnya itu ada cash receipt from customer itu sama dengan revenue from sales, atau plus minusnya decrease in account receivable itu masuknya ke dalam penerimaan piutang, sedangkan itu bakal mengurangi increase account receivable atau mengurangi piutang itu sendiri. Nah, sedangkan untuk cash payment for operating expense itu ada sama dengan operating expense atau biaya, itu dapat meningkatkan increase in prepaid expense, meningkatkan biaya, kemudian juga atau dapat juga menurunkan biaya, decrease in prepaid expense. Sedangkan decrease in accurate expense or payable atau increase in accurate expense payable dapat menambah dan mengurangi. Untuk metode tidak langsung sendiri, penyajian aktivitas operasi berdasarkan laba atau rugi neto yang disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh transaksi non-kas. Nah, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi masa lalu ataupun dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait dengan arus investasi dan pendanaan atau pendanaan. Nah, ini untuk arus yang diberikan. Ada addition, ada deduction. Jadi ada net income, kemudian ada net cash from operating activities. Kemudian itu ada metode langsung dan tidak langsung. Jadi di sini kedua metode itu mempunyai keunggulan masing-masing. Di antaranya keunggulan metode tidak langsung itu berfokus pada perbedaan antara laba rugi bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi, kemudian memberikan informasi yang menghubungkan laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Kemudian di sini terkait dengan penjelasan dari arus kas itu sendiri, otomatis terjadi kemungkinan untuk melakukan satu fraud atau pengendalian internal dan kas atau kecurangan pengendalian internal dan kas. Nah, di sini itu terdapat ada beberapa poin segitiga kecurangan yang dibahas dalam bab ini. Sebelumnya itu saya mengambil suatu perusahaan di AS. Segitiga kecurangan yang dibahas dalam bab ini berlaku juga untuk perusahaan-perusahaan AS ataupun di Indonesia. Nah, beberapa skandal kecurangan di AS yang paling terkenal itu adalah skandal Enron, WorldCom, dan baru-baru ini itu merupakan skema Bernie Madoff Ponzi. Nah, kemudian setelah berbagai skandal perusahaan, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX). Di bawah SOX semua perusahaan publik AS diisyaratkan untuk mempertahankan sistem pengendalian internal dan yang memadai. Kemudian sebagai hasil dari SOX sendiri itu eksekutif perusahaan dan dewan direksi harus memastikan bahwa pengendalian internal handal dan efektif. Selain itu, auditor eksternal independen harus membuktikan kecukupan sistem pengendalian internal. Kok salah ini? Halo? Pak Alek? Halo Pak Hendy. Ini tolong dibantu ada miss data di bagian gudang sama kasir nih.
Tolong dibantu ya Pak ya, dicek. Iya Pak, ya Pak. Makasih Pak. Oke Pak. Halo, Pak Alek, gimana Pak Alek? Halo Pak Hendy, saya udah terima laporan dari bagian warehouse dan saya udah menemukan bukti terjadi antara kekurangan barang yang ada di warehouse dengan laporan. Jadi nanti akan saya segera laporkan untuk Pak Hendy untuk segera ditindaklanjuti. Oke. Kita bahas di rapat aja kalau gitu ya, sekalian tutup buku. Oke, terima kasih Pak Hendy. Oke. Segera saya laporkan Pak Hendy. Oke, terima kasih. Oke. Oke Pak Alek, makasih Pak Alek. Yuk, bye. Selamat siang rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sehubungan dengan tujuan rapat kita kali ini, selain membahas tentang closingan perusahaan kita, ada juga bahasan lain yang ingin saya paparkan tentang masalah kecurangan di 6 bulan yang lalu. Nah, untuk saat itu saya juga sudah memfollow up ke bagian akunting perusahaan, dalam hal ini Pak Halek. Nah, kali ini kita akan memberikan waktu untuk Pak Halek memaparkan temuan-temuan apa saja yang sudah ditemukan dalam kasus yang 6 bulan kemarin. Silakan Pak Halek. Oke, terima kasih Pak Hendy. Dalam hal ini saya sudah menerima laporan dari warehouse dan saya juga sudah melakukan cross check, mencocokkan data antara data laporan warehouse dan data yang saya terima. Di sini terjadi kecurangan selama 6 bulan terakhir ini dan dengan adanya hal tersebut, jadi saya berinisiatif akan menerapkan sistem pembayaran menjadi online. Kalau selama ini kita menggunakan manual atau pembayaran langsung kepada kasir, untuk kedepannya saya bakal mengimplementasikan pembayaran itu berupa online dan langsung transfer ke rekening yang sudah ditentukan. Kemudian untuk sistem payment sendiri itu sudah saya tentukan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang dapat menghindari kecurangan dari oknum-oknum yang telah bertindak dan berlaku tidak adil selama 6 bulan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke Pak Hendy. Saya kembalikan ke Pak Hendy. Baik, masukannya saya catat. Untuk rekan-rekan yang hadir di sini, apakah ada masukan lain untuk kemajuan perusahaan atau saran-saran mungkin? Kalau menurut saya, berdasarkan studi kasus investigasi 6 bulan yang lalu, itu kecurangan timbul karena adanya gap di mana si pelaku fraud ini memiliki overpower. Dia bertugas di 2 divisi, yaitu divisi procurement pembelian dan divisi warehouse. Jadi menurut saya ke depannya untuk tugas dan tanggung jawab di 2 divisi tersebut dipisah, dipegang oleh 2 orang yang berbeda. Jadi divisi warehouse dipegang oleh 1 orang dan divisi procurement dipegang juga 1 orang. Jadi tujuannya supaya 2 orang tersebut bisa saling support dan saling mengawasi. Kalau menurut saya seperti itu Pak Hendy. Oke, ada masukan lain mungkin? Melanjutkan apa yang dipaparkan Pak Yunanto sendiri, untuk bagian warehouse, saran dari saya adanya anggaran penambahan unit security device. Harapan kedepannya agar bisa mendeteksi sejak dini akan terjadinya praktek-praktek fraud itu sendiri. Seperti itu Pak Direktur. Oke, semua saran sudah saya catat. Nanti saya akan diskusikan dengan HRD. Semoga segera bisa kita aplikasikan di perusahaan kita ya, biar sistemnya semakin bagus. Untuk rapat kali ini, kita bisa mengambil kesimpulan tentang sistem
yang harus diperbarui berarti ya. Yang pertama mungkin di bagian pembelian dirubah menjadi online atau non tunai atau transfer mungkin. Untuk yang kedua adalah pemisahan tanggung jawab atau tugas antara bagian kasir atau procurement dan bagian warehouse. Jadi kita pisah. Mungkin kita akan melakukan lagi perekrutan kerja satu orang, penambahan orang. Untuk yang ketiga adalah bagian warehouse ngasih saran penambahan security device. Mungkin untuk bagian-bagian area-area yang susah dijangkau oleh security, nanti kita akan pasang semacam CCTV atau sensor-sensor untuk keamanan. Dan untuk karyawan yang kemarin 6 bulan kemarin ini melakukan kecurangan, kita akan bicarakan dan diskusikan tentang hukumannya sama HRD terkait. Dan kita cukupkan saja rapat kita kali ini. Jaga kesehatan kalian sampai COVID ini berakhir. Saya cukupkan. Terima kasih untuk semuanya teman-teman. Dan kita lanjut dengan makan-makan. Makan.